Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami dengan pemrograman mata kuliah PBO, tugas ke-14, program daftar harga showroom motor custom. Oke, next. Di kelompok 11 ini ada 4 anggota. Yang pertama ada Sihan Ahmad, Dinda Oktaviani Waruwu, Arif Hidayat Sasongko, kemudian saya, MDD Sofiullah. Next. Di mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek, atau bisa disebut dengan OPP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas dan atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Ide dasar pada OOP adalah mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan. Menjadi sebuah kesatuan unit yang dikenal dengan nama objek. Objek adalah struktur data yang terdiri dari bidang data dan metode bersama, dengan interaksi mereka untuk merancang aplikasi dan program komputer. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Pemrograman berorientasi objek dalam melakukan pemecahan suatu masalah tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan secara terstruktur, tetapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Next. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek, yang pertama itu ada kelas atau biasa disebut dalam kalimat bahasa Inggrisnya ada class. Kelas atau class merupakan penggambaran suatu set objek yang memiliki atribut yang sama. Kelas ini mirip dengan tipe data. Ada pemrograman non-objek, akan tetapi lebih ke komprehensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya. Kelas baru dapat dibentuk lebih spesifik dari kelas pada umumnya. Kelas merupakan jantung dalam pemrograman berorientasi objek, yang kemudian ada juga objek atau biasa dengan objek. Objek merupakan teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini merupakan teknik yang efektif dalam menemukan cara yang tepat dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Orientasi objek merupakan teknik pemodelan sistem real yang berbasis objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, dan kadangkala disertai kondisi. Yang kemudian dilanjutkan dengan abstraksi atau abstraction, kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diolah adalah kemampuan untuk fokus pada inti permasalahan. Setiap objek dalam sistem melayani berbagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan, dan perubahan, serta berkomunikasi dengan objek lain dalam sistem, tanpa harus menampakkan kelebihan diterapkannya. Kemudian ada enkapsulasi atau pembungkus. Enkapsulasi adalah proses memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat menggantikan keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Artinya, hanya metode yang terdapat dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaan yang diinginkan. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat berintegrasi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui dan tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan polimorfisme. Polimorfisme merupakan suatu fungsionalitas yang diimplikasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Pada program berorientasi objek atau PBO ini, pembuat program dapat memiliki berbagai implementasi untuk sebagian fungsi tertentu. Dan yang terakhir ada yang nomor 6, inheritas atau pewarisan. Konsep inheritas mempunyai fungsi mengatur polimorfis dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi dan memperluas perilaku mereka tanpa mengimplementasikan perilaku tersebut. Next.
Yang selanjutnya kita akan memperjelaskan dengan Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para pemrogram Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau disebut dengan API. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut paket atau package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan applet dan aplikasi yang canggih. Next. Kemudian ini ada program daftar harga serum motor custom. Yang pertama ada berat, ada bobber, ada chopper, scrambler, dan cafe racer, dan juga tracker. Next. Custom. Istilah motor custom menurut versi bahasa Inggris artinya adalah sesuatu yang pembuatannya disesuaikan dengan pesanan. Custom juga bisa dipahami penyesuaian dengan karakter, keinginan, atau fungsi tertentu. Oleh karena itu, custom adalah melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembel. Oke, kemudian ada populasi sepeda motor Indonesia merupakan terbesar ketiga setelah Cina dan India. Jumlah pengguna sepeda motor yang besar itu turut mendorong tumbuhnya industri aksesoris dan bengkel-bengkel modifikasi atau custom. Dalam hal ini, kelompok kami membuat daftar harga yang ada di dalam showroom motor custom. Next. Oke, di sini ada kisaran harga motor custom bervariasi mulai dari 5 juta rupiah sampai 30 juta rupiah. Di bawah ini kami telah membuat program daftar harga penjualan motor custom. Antara lain yang pertama ada bobber dengan kisaran harga 21 juta rupiah. Kemudian ada chopper dengan 24 juta rupiah dengan ciri khasnya yang seperti bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Kemudian ada Japstyle 8 juta rupiah. Ada scrambler juga 14 juta rupiah. Kemudian ada tracker 13 juta rupiah. Dan juga cafe racer dengan harga 12 juta rupiah. Oke, presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari semua daftar harga penjualan motor custom. Dan di sini kami menggunakan konsep polimorfisme dan inheritas atau perwarisan. Pertama, source code showroom. Dapat dilihat lebih jelasnya pada hasil screenshotan, di mana source code-nya ada public class showroom, string harga, string warna, string bonus, string surat, showroom, harga sama dengan harga motor, warna sama dengan harga motor, bonus sama dengan bonus pembelian, surat sama dengan surat motor, dan public void tampil, di mana sistem outprint di harga, sistem outprint warna, sistem outprint bonus, dan sistem outprint surat. Next. Selanjutnya ada source code chopper. Dapat juga dilihat lebih jelasnya pada hasil screenshotan, di mana kelas chopper, extend showroom, chopper harga sama dengan harga 24 juta, warna merah, bonus sama dengan bonus helm carglass, surat sama dengan surat STNK saja. Next, selanjutnya source code Japstyle. Dapat dilihat lebih jelasnya pada hasil screenshotan. Japstyle extend showroom. Japstyle harga sama dengan harga 8 juta, warna hijau, bonus sarung tangan, surat sama dengan surat BPKB dan STNK. Next. Selanjutnya source code cafe racer, di mana source codenya yaitu public class cafe racer extend showroom. Cafe racer harga sama dengan harga 12 juta, warna sama dengan warna hitam berlis kuning, bonus sama dengan bonus masker motor, surat sama dengan surat BPKB saja. Next. Source code tracker, public class tracker extend showroom. Tracker harga sama dengan harga 13 juta, warna sama dengan warna biru list putih, bonus sama dengan bonus ban klasik SB 135/450 sampai 18. Surat sama dengan surat BPKB dan STNK. Next. Selanjutnya source code scrambler. Public class scrambler extend showroom. Scrambler
Harga sama dengan harga 14 juta, warna kuning, list hitam, bonus sama dengan bonus Sinko 300 sampai 18, surat sama dengan surat BPKB dan STNK. Next. Source code Bobber. Public class Bobber extensorum. Bobber harga sama dengan harga 21 juta, warna merah list putih, bonus sama dengan bonus oli moto 1 liter, surat BPKB dan STNK. Ini merupakan source code showroom motor, dapat dilihat lebih jelasnya pada layar. Next. Dan ini juga hasil screenshotan dari showroom motor. Next. Dan outputnya dapat dilihat juga lebih jelasnya pada layar di hasil screenshotan. Next. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Koko. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Graphical User Interface atau GUI. GUI merupakan salah satu jenis user interface yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar manusia dengan perangkat seperti laptop, komputer, ponsel, dan tablet. Hal ini menjadikan komponen GUI sebagai hubungan dengan representasi visual dari sebuah sistem, operasi, atau software. GUI juga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyederhanakan pengguna sebuah fungsi. Dengan adanya GUI, kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita input telah diterima dan responnya ditunjukkan secara visual. Adapun source code dan frame aplikasi dalam membuat GUI pada program penjualan daftar harga motor custom dapat dilihat pada layar. Next. Dan lanjutan dari source code yang sebelumnya dapat dilihat lagi lebih jelasnya pada layar. Next. Lanjutannya juga dapat dilihat. Next. Nah, ini adalah gambaran dari nanti akan dibuat gambaran dari GUI-nya itu kayak gimana. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Syihan Ahmad. Lalu bagian NetBeans-nya saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan kamera karena saya menggunakan komputer, jadi tidak ada kameranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ini. Saya akan menjelaskan nama-nama variabel ya. Yang pertama adalah text field. Yang ini yang bagian harga motor adalah text field 3. Lalu bagian persuratan adalah text field 6. Bagian bonus adalah text field 2. Bagian warna adalah text field 4. Lalu di bagian combo box saya memberi nama variabelnya adalah CB jenis motor. Lalu yang ini bagian text field juga saya memberi namanya teks harga. Lalu yang ini teks surat. Yang ini teks bonus. Yang terakhir ini adalah teks warna. Lalu bagian button saya memberi nama variabel adalah selesai. Lalu yang ini saya memberi nama variabel JLabel 1. Nah, yang selanjutnya adalah saya menambahkan codingan di bagian combo button di mana supaya ketika kita memilih motor, nanti harga motor, persuratan, bonus dan warna itu keluar otomatis. Nah, untuk penambahannya saya di sini menggunakan switch CB jenis motor get selected index. Nah, yang di situ saya masukkan dari mulai harga, surat, bonus dan warna. Nah, kita juga harus case-nya itu harus sesuai urutan bagian ininya ya. Jadi biar supaya tidak berantakan. Nah, jika sudah di bagian selesai ini kita menambahkan system.exit 0 supaya ketika kita menjalankan programnya ini otomatis keluar, dan ini saya coba menjalankan ya programnya. Dan ini ada outputnya ya yang sudah jadinya. Nah, di sini kita akan contoh memilih scrambler. Nah, dia otomatis keluar harganya sesuai yang kita masukkan di bagian sini tadi nih, di bagian codingannya. Dia sesuai. Nah, yang kedua misal kita memasukkan chopper.
Dia juga sama, job style, tracker, cover racer, dan bobber. Semuanya ini harus sesuai dengan codingan yang sebelumnya ya, yang di bagian konsol yang tadi. Nah, jika kita sudah selesai untuk melihat harga motor, persuratan, bonus, dan warnanya, kita punya selesai, dia otomatis keluar. Nah, dan sekian penjelasan JFrame GUI dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.